Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Ani. Seperti kemarin kita gabung kelas 4 dan kelas 5. Nggak apa-apa ya, tambah semangat ya. Oke. Sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada masuk semua nggih? Oke, hari ini masuk semua. Sudah siap belajar? Sudah siap? Dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Untuk kelas 5 hari ini belajar tentang apa ya? Oh iya, belajar IPA tentang sistem gerak hewan dan manusia. Untuk kelas 4 bahasa Indonesia, yaitu belajar tentang gagasan pokok dan kalimat pendukung. Sudah siap belajar? Mari kita mulai bersama-sama. Untuk kelas 5 silahkan terlebih dahulu membaca buku IPA-nya tentang sistem alat gerak hewan dan manusia. Kelas 4 kita mulai pada hari ini tentang gagasan pokok dan kalimat utama. Sebelum kita belajar, Bu Guru mau menjelaskan dulu tujuan dari belajar hari ini. Pada bab ini diharapkan nanti anak-anak memahami tentang gagasan pokok dan kalimat pendukung pada suatu paragraf. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak bisa menentukan mana sih kalimat gagasan pokok, mana kalimat pendukung. Begitu ya? Oke, kita bahas satu persatu. Gagasan pokok terlebih dahulu. Apa sih gagasan pokok itu? Iya betul, gagasan pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Itu namanya gagasan pokok. Yang nanti gagasan pokok itu menjadi penjelas dalam paragraf tersebut. Kemudian gagasan pokok itu memiliki nama lain, yaitu gagasan utama, pikiran utama, dan juga ide pokok. Jadi anak-anak nanti jangan bingung kalau ada soal tentukan ide pokok, sama saja. Tentukan ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama itu sama ya, sinonim. Oke. Kemudian gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat penjelas dari yang menjelaskan gagasan pokok ya. Jadi setelah ada gagasan pokok itu ada kalimat pendukung. Kemudian yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan gagasan pokok tersebut. Yang menjabarkan gagasan pokok tersebut itu kalimat pendukung. Gagasan pokok sendiri itu letaknya apa harus di depan, Bu? Tidak, anak-anak. Ternyata gagasan pokok itu bisa di awal paragraf, ada juga di tengah paragraf, dan juga ada di akhir paragraf. Kita lanjut. Ciri-ciri gagasan pokok itu apa saja? Yang pertama, terletak di awal atau tengah atau akhir paragraf. Yang kedua, mengandung inti atau mengandung isi dari paragraf itu, apa yang dibahas pada paragraf itu. Ciri yang ketiga yaitu bisa berdiri sendiri tanpa penjelas tambahan. Jadi ciri-ciri gagasan pokok ada 3 ya. Bisa dipaham? Kita lanjut. Sekarang kalau ciri-ciri kalimat pendukung itu apa saja? Yang pertama adalah, ciri yang pertama gagasan pokok itu adalah menjelaskan gagasan pokok. Yang kedua, memberi informasi tambahan atau penjelas. Kemudian tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kebalikan dari gagasan pokok itu. Ini ada contoh paragraf, anak-anak dibaca semua di halaman 72. Silahkan dibaca. Di sana ada paragraf tentang Indonesia memiliki jenis tarian. Kemudian kalau sudah dibaca, yuk kita tentukan mana gagasan pokok, mana kalimat pendukung. Bu Guru kasih LKPD satu-satu. Ya sudah. Kita lanjut ke kelas 5. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti bisa memahami apa saja yang termasuk alat gerak pada hewan dan juga pada manusia.
Ya, yang kedua adalah anak-anak bisa mengetahui fungsi dari masing-masing alat gerak tersebut. Begitu ya? Sudah siap belajar? Sudah siap. Kita bahas satu persatu dulu tentang organ gerak hewan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita bahas alat gerak itu apa sih? Alat gerak itu adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Itu alat gerak. Jenis alat gerak pada manusia maupun hewan itu ada dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Kalau gerak aktif itu otot, ini aktif. Kalau gerak pasif itu rangka atau tulang. Oke. Alat gerak manusia yang pertama kita bahas rangka. Tadi rangka adalah alat gerak pasif, betul. Fungsi rangka yang pertama adalah menyokong tubuh, menyangga tubuh kita. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Kemudian melindungi organ dalam yang ada di tubuh kita. Kemudian tempat melekatnya otot. Itu fungsi dari rangka. Contoh, ada tulang yang di kepala namanya tulang tengkorak. Kemudian yang di dada ada tulang rusuk. Kemudian yang di belakang ada tulang apa? Oh iya, tulang belakang. Kita lanjut yang kedua, otot. Otot itu termasuk alat gerak. Betul, alat gerak aktif. Fungsinya apa? Yang pertama adalah menggerakkan tulang. Yang kedua membantu pernafasan. Yang ketiga menjaga postur tubuh. Jenis otot dalam tubuh itu ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Paham tentang manusia? Jadi tanpa alat gerak tadi kita tidak bisa bergerak. Kemudian kita lanjut alat gerak hewan, itu apa saja? Sama halnya dengan manusia, hewan itu juga memiliki alat gerak, tapi berbeda sesuai dengan tempat hidup dan cara bergeraknya. Contoh, ada ikan bergerak dengan sirip, betul. Dan selain sirip, ekor. Yang kedua, burung bergerak dengan sayap. Kucing bergerak atau berpindah tempat dengan kaki. Katak bergerak dengan selaputnya atau kakinya. Oke. Jadi alat gerak hewan dan manusia itu masing-masing berbeda. Bisa dipaham? Untuk hari ini kita hanya belajar sekilas dulu. Untuk fungsi dan sebagainya kita pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak, sekarang dibaca dulu ringkasan tentang alat gerak yang ada di buku masing-masing. Sudah temu? Ya, silakan dibaca. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajarnya. Tapi kita sebelum menutup pelajaran hari ini kita mereview dulu, mengulangi dulu. Coba kelas 4, hari ini kita belajar tentang apa? Gagasan pokok dan kalimat pendukung. Yang gagasan pokok adalah kalimat inti. Kalau kalimat pendukung, kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian kalau kelas 5 belajar tentang apa hari ini? Belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak ada 2, pasif dan aktif. Kemudian kalau alat gerak manusia terdiri dari apa saja? Otot, rangka, dan tulang. Sudah bisa dipaham, nanti dipelajari lagi di rumah. Oke? Kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.